Oke, video ini akan membahas tentang nasabah takut didatangin sama DC lapangan. Akhirnya AFVI turun tangan bro. Dan bagaimana informasi ini lebih detailnya dari teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Karena akan gue bahas tentang DC lapangan. Nah, teman-teman yang takut sama DC lapangan, yang malu didatangin sama DC lapangan. Nah, teman-teman cocok sekali video ini. Kenapa? Banyak sekali informasi edukasi mengenai DC lapangan. Nah, di sini gue dapatkan informasi bahwa AFVI turun tangan. Nasabah takut didatangin sama DC lapangan, ya DC lapangan pinjol ya bro, maksudnya seperti itu. Dan sebelum gua akan membahas ke topiknya, teman-teman di sini yang belum mendukung subscribe, silakan saja klik tombol subscribe-nya. Dan juga teman-teman suka dengan channel YouTube Terus Pinjol ya, jangan lupa bro di like ya. Dan teman-teman memiliki pertanyaan seputar Galbay pinjol, silakan saja ketika dalam komentar, nanti akan gue jawab melalui video ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini kita akan bahas, topiknya adalah nasabah takut didatengin DC lapangan dari pinjol, AFVI sampai turun tangan bro. Waduh, ini teman-teman yang Galbay pinjol pasti setelah nonton video ini pasti nggak takut lagi bro. Kenapa? Karena sudah mendapatkan informasinya mengenai DC lapangan dari pinjol. Dan sebelum gua masuk ke penjelasan berikutnya, teman-teman ya jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar nanti video terbaru gue teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate-nya. Nah, di sini gue dapatkan sumber informasinya dari salah satu website atau berita yang bernama kompas.com, dan dari judulnya aja pastikan debt collector menagih sesuai etika AFVI 16.000 penagih sudah bersertifikat. Oke, kita akan coba ambil poin-poinnya di dalam berita ini bro. Dan kita akan coba bacakan di artikel yang pertamanya, yaitu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFVI memastikan penagih pinjaman dari tenaga penagih atau biasa dikenal debt collector ataupun DC lapangan ataupun field collection di fintech lending atau pinjaman online pinjol. Nah, dalam berita ini lebih menyoroti DC lapangan di pinjol ya bro. Ia mengatakan saat ini sebanyak ada 16.000 DC lapangan sudah dilatih dan bersertifikat. Artinya DC lapangan yang saat ini ataupun yang ada 16.000 ini sudah memiliki SPPI. Ya, sertifikat profesi penagih Indonesia, dan di mana SPP-nya dikeluarkan oleh AFVI sendiri bro ya. Saat ini kami sudah melakukan training dan sertifikasi lebih dari 16.000 tenaga penagih. Itu sudah kami lakukan dan terus menerus kami lakukan itu ya. Itu kata Ketua Umum AFVI. Nah, itu seputar informasinya. Gue ambil segitu, dan di sini kan gue berikan informasinya lagi agar teman-teman makin berani lagi untuk Galbay. Apalagi makin berani lagi datang sama DC. Teman-teman gak usah takut datang sama DC. Katanya kasar lah, katanya beginilah, katanya begitu. Gak usah takut bro. Bahwa DC lapangan pinjol yang menagih Anda di luar SOP, di luar peraturan, maka DC lapangannya akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Lalu sanksinya apa tuh bang bagi DC lapangan yang nakal, yang melanggar SOP, yang melanggar aturan? Nah, di sini kata Entik mengatakan pihaknya juga memiliki kebijakan blacklist bagi tenaga penagih yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh asosiasi atau AFVI bro. Jadi kalau misalkan DC ini berbuat semena-mena kepada nasabahnya atau melanggar SOP, maka dia akan di blacklist. Artinya apa? SPP-nya dia dicabut. Dia kan sebelumnya sudah bersertifikat, maka sertifikat ini akan dicabut bro. Artinya sudah di blacklist. Nah, untuk penjelasan blacklistnya teman-teman tolong perhatikan ya bro. Di sini akan gue coba jelaskan untuk referensinya dari kompas.com. Nah, resikonya untuk di blacklist bagi DC lapangan, yang pertama adalah penagih tidak bisa berkarir lagi di industri fintech lending. Ya, itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah DC yang sudah di blacklist atau sudah dicabut SPPI-nya oleh AFVI,
maka dia tidak boleh bekerja di industri fintech lending atau pinjol. Dan sedangkan OJK pun juga sudah mengeluarkan aturan yang mengatur tata cara penagih desa lapangan atau field collection ataupun debt collector ya bro, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dan dimana ini dilakukan biasanya kepada pihak ketiga ya bro. Jadi OJK juga sudah mengeluarkan aturan ataupun mengatur bagi pihak ketiga di bidang jasa penagihan, baik itu menagih secara langsung ataupun tidak langsung. Dan teman-teman juga harus tahu aturan OJK dalam penagih utang nih bro. Akan gue bacakan aturannya. OJK telah menerbitkan surat edaran SEOJK nomor 19 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Dalam isi dari peraturan ini yang dikeluarkan oleh OJK adalah bagian penagihan poin kelima SE itu menyebutkan penyelenggara pinjol harus memastikan tenaga penagih telah memperoleh pelatihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Desa lapangan pinjol yang menagih Anda itu tentu memiliki etika yang baik bro. Ya, etika yang baik. Dan bahkan desa itu juga, desa lapangan dari pinjol tidak boleh melakukan penekanan berlebihan. Baik ini baik untuk desa lapangan ataupun desk collection, tidak boleh melakukan penagihan secara berlebihan apalagi sampai tidak memiliki etika. Ya, jadi kalau ada desa-desa pinjol baik itu desa lapangan ataupun desk collection, itu teman-teman mendapati ya penagih yang tidak mengenakan, yang melanggar aturan, wajib dilaporkan bro. Dan untuk cara melaporkannya itu sebenarnya sudah gue buatkan tutorialnya ya di video sebelumnya yang mengenai rupiah cepat dan dana rupiah bro. Bagaimana dengan pinjol legal bang? Apakah aturan OJK itu sudah termasuk dengan pinjol ilegal? Nah, dalam aturan SEOJK bahwa pinjol ilegal tidak termasuk dalam aturan ini bro. Kenapa? Karena mereka tidak tercatat. Jadi teman-teman kalau misalkan memiliki aplikasi pinjol ilegal, teman-teman itu laporkan kepada OJK ataupun Cyber Polri. Ya kenapa? Agar segera ditindak dan diberantas. Dan juga teman-teman memiliki galbay pinjol ilegal, teman-teman wajib untuk menggalbaikannya ya. Jadi teman-teman kalau punya pinjol ilegal wajib untuk digalbaikannya. Ketika teman-teman sudah galbay pinjol ilegal, itu sama saja teman-teman sudah membantu program pemerintah. Apa program pemerintah? Memberantas pinjol bro. Ya, jadi teman-teman yang punya pinjol ilegal, teman-teman harus tahu bahwa pinjol ilegal tidak mengikuti aturan OJK. Artinya dia menagih seenak dia, memberikan bunga dan lain sebagainya seenaknya pinjolnya. Jadi teman-teman memberantas pinjol dengan cara galbay itu adalah senjata yang paling gitu banget bro. Ketimbang Anda takut disebar data lalu Anda bayar, berarti Anda pikirannya nggak ada bro. Jadi mungkin segitu aja informasinya mengenai galbay pinjol di pinjol legal mengenai desa lapangan. Anda takut sama desa lapangan? Gak usah takut bro. Anda persiapkan saja senjata apabila desanya ini datang ya tidak memiliki etika, attitude, apalagi sampai penekanan berlebihan kepada nasabahnya, apalagi Anda dipermalukan sama desa lapangannya. Jika ada desa lapangan pinjol yang menagih Anda seenaknya si desa, itu teman-teman bilang aja sama desanya, nggak akan gua bayar ya. Kenapa? Kita ini adalah raja bro. Kita adalah raja, kita adalah konsumen. Jika kita berhenti membayar, maka yang kasihan ini satu, pinjolnya, cash flow-nya bakalan berantakan. Yang kedua, DC-nya juga pasti nggak dapatkan komisi. Kenapa? Karena dia gagal lagi utang. Jadi teman-teman, mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.